Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Pak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dinina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bila nampak semuanya, pada hari ini judul kita adalah Ayo Berlaku Terpuji, yang mana pada bab 3 fase A kelas 2. Adapun tujuan pelajaran kita adalah yang pertama, menunjukkan sikap menyayangi manusia, empati, bertutur kata yang lembut dan jujur dengan baik. Yang kedua, menyebutkan arti sikap menyayangi manusia, empati, bertutur kata yang lembut dan jujur dengan benar. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh sikap menyayangi manusia, empati, bertutur kata yang lembut dan jujur dengan baik dan benar. Perilaku terpuji yang pertama itu kasih sayang kepada sesama, yang kedua sikap empati, yang ketiga bertutur kata yang lembut, yang keempat bersikap jujur. Perilaku terpuji merupakan sikap, ucapan dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Setiap manusia harus memiliki perilaku terpuji karena perilaku adalah cermin dari diri kita sendiri. Untuk membantu kalian memahami dan membiasakan perilaku terpuji, ayo kita simak model berikut ini. Yang pertama adalah menyayangi manusia. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya rahmat bagi seluruh alam. Rahmat berarti kasih sayang. Islam mengajarkan tentang kasih sayang. Manusia harus saling menyayangi keluarga, teman, guru dan tetangga. Menyayangi dengan peduli kepada orang lain, berbagi kepada orang yang membutuhkan, menjenguk ketika sakit dan menghibur kala sedih. Sikap kasih sayang menciptakan kerukunan serta mempererat tali persaudaraan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak akan menyayangi siapa saja yang tidak menyayangi manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita harus saling menyayangi satu sama lain. Hindari sifat saling membenci dan permusuhan, agar tercipta ketenangan, ketenteraman di antara kita. Yang kedua adalah sifat empati. Empati artinya adalah memahami keadaan orang lain, merasa iba dengan kesulitan orang lain. Empati termasuk perbuatan terpuji. Muslim menerapkan sikap empati, yaitu peduli kepada orang lain. Orang empati bersikap hati-hati kepada orang lain agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Orang yang empati tersebut, dia selalu suka membantu orang lain. Dia menjaga hubungan dengan orang lain. Dia membantu kesulitan orang lain. Dia merasakan keadaan orang lain. Contoh empati yaitu menolong dan mengobati teman yang terjatuh. Yang kedua, merasa sedih jika ada kerabat yang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu merasa sedih jika musibah menimpa orang lain, kemudian membantu sesuai kemampuan. Jadi empati ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita sebagai manusia merasakan apa orang rasakan dan membantunya sesuai kemampuan kita. Selanjutnya adalah bertutur kata yang lembut. Islam mengajarkan adab berbicara. Adapun adab bicara yang pertama adalah berbicara tidak menghina dan menyakiti orang lain. Yang kedua, berbicara seperlunya, tidak berlebihan. Yang ketiga, jangan berbicara yang sia-sia. Yang keempat, berbicara sesuai kenyataan. Yang kelima, memikirkan yang akan diucapkan. Yang pertama itu kita harus menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita itu tersakiti hatinya oleh apa yang kita ucapkan. Yang kedua itu kita harus menghemat apa yang kita ucapkan. Tidak perlu berlebihan. Berbicara sesuai seperlunya saja. Yang ketiga, kita harus bicara sesuai keadaan. Tidak boleh berbicara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat.
Yang keempat, berbicara sesuai kenyataan. Apa yang ada, itulah yang kita ucapkan. Yang kelima itu memikirkan yang akan diucapkan. Jadi kalau kita berbicara itu harus berpikir terlebih dahulu. Tidak boleh langsung berbicara. Kalau kita bicara tanpa berpikir, maka bisa tersakiti perasaan orang lain oleh bicara kita. Yang terakhir yaitu bersikap jujur. Jujur artinya adalah berbicara apa adanya, tidak berlebih-lebihan, tidak mengada-ngada. Orang jujur tersebut, orang lain akan mudah percaya kepada kita. Dia tidak bersikap curang. Dia suka bicara apa adanya. Kebalikan jujur adalah bersikap curang. Kita harus menghindari sikap curang kerana akan berdampak negatif kepada diri kita sendiri. Adapun contoh jujur adalah yang pertama, dalam keluarga tidak berbohong kepada orang tua. Di apapun yang kita ucapkan harus jujur kepada orang tua kita. Misalnya, jika ada orang tua memerintahkan untuk belanja ke kedai, jika ada kembaliannya, harus kita kembalikan uang tersisa tersebut. Yang kedua, tidak menyembunyikan hasil ujian. Misalnya, kalau ujian kita rendah, harus kita berikan kepada orang tua. Kita tidak boleh malu, kerana itulah hasil kita. Yang kedua adalah contoh jujur di sekolah. Yang pertama adalah kita tidak boleh menyontek saat ujian kerana menyonteklah sikap yang tidak terpuji atau tidak jujur. Yang kedua adalah membayar sesuai pesanan saat jajan di kantin. Misalnya kalau kita belanja nasi goreng 5,000, kita harus bayar 5,000. Jangan sampai kita bayar 4,000 kerana itu merupakan contoh sikap tidak jujur. Yang ketiga adalah jujur di masyarakat. Kita berada di masyarakat harus bersikap jujur kerana orang lain akan menilai kita. Kalau masyarakat tidak percaya kepada kita, maka kita akan berdampak negatif pada diri kita sendiri. Misalnya kita di masyarakat ada aturan, kita harus mentaati aturan yang ada di masyarakat tersebut. Yang kedua, ketika kita berdagang, kita harus adil, tidak boleh kita curang. Apa saja manfaat jujur tersebut? Yang pertama, manfaatnya adalah hidup jadi tenang dan berkah. Yang kedua, dicintai Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah selamat dari bahaya dan dijamin surga. Oleh kerana itu, kita harus membiasakan kata terpuji. Yang pertama adalah kasih sayang. Yang kedua adalah empati. Yang ketiga adalah lemah lembut. Yang keempat adalah jujur. Agar kita tenang dan selalu dicintai oleh manusia, Allah dan Rasulnya. Terima kasih telah mengikuti video ini. Semoga kita menjadi insan yang beriman, amal soleh, semoga anak-anak bapa selalu menjalankan perintah Allah dan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Saudari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.